Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu matkul pemrograman web, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, SKOM, MKOM. Tidak lupa kepada teman-teman kelas saya dan juga yang menonton di video saya. Perkenalkan, nama saya Dedi Kirvani. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa University. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil proyek saya dari tugas ujian tengah semester matkul pemrograman web di kelas 19 TI E2. Pada kesempatan kali ini ada beberapa soal di pemrograman web. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat program HTML untuk output di bawah ini. Kita ketahui di sini ada beberapa baris dan juga kolom. Jika dikalkulasiin di sini ada 6 kolom dan 10 baris. Di sini ada kelas, ruang, mata kuliah, dosen, waktu, dan juga ruang. Untuk membuat tampilan web yang akan tampil di website ataupun di sini adalah Google Chrome. Tool yang kita butuhkan yang pertama kita harus install XAMPP untuk terhubung dengan localhost. Jika sudah pre-install, maka akan tampil seperti ini dan kita aktifkan modul Apache dan MySQL. Untuk mengaktifkannya sangat mudah sekali. Yang pertama kita action dari start menjadi kita start lebih dahulu untuk Apache dan MySQL. Setelah sudah klik start, maka akan tampil seperti ini dan akan tampil port yang digunakan. Di sini yang digunakan untuk port Apache adalah 80 dan 43, sedangkan MySQL adalah 3306. Setelah kita sudah mengaktifkan itu, maka kita membuat program HTML dengan bantuan text editor. Text editor yang saya gunakan adalah Sublime Text. Di sini sudah saya buat untuk program di Sublime Text-nya. Di mana untuk menampilkan program HTML dengan output seperti nomor 1, maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara membuat tabel, color, dan tulisan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang pertama, kita untuk membuat sebuah HTML, kita harus mengeklik HTML dengan ini adalah untuk membuka awalan dan pasti ada akhirannya di bawah untuk mengakhiri sebuah blok HTML yang kita gunakan. Ini adalah kepalanya ataupun head. Ini adalah title yang digunakan ketika sudah terhubung untuk menampilkan web, maka akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah title yang telah saya buat, yaitu Perkuliahan Pelita Bangsa. Karena di programnya sendiri, di program untuk indeks HTML-nya, karena ini sudah saya save dengan nama file yaitu indeks HTML, maka akan tampil dengan yang terhubung dengan localhost dengan title yaitu Perkuliahan Pelita Bangsa. Body color yang saya gunakan adalah background color aqua dengan warna demikian, yaitu warna hijau. Lalu kemudian di sini ada alignment center
dengan size 8, dengan font adalah bold, kemudian ini adalah size-nya adalah 8 dengan nama yaitu Jadwal Perkuliahan Universitas Bangsa. Dan ini adalah akhiran untuk bold-nya, font ini adalah paragraf, akhir dari paragraf. Jadi untuk membuat sebuah paragraf dengan bold, kemudian alignment-nya itu adalah center di posisi tengah, maka ini adalah function-nya. Sehingga maka akan tampil demikian rupa, yaitu jadwal perkuliahan Universitas Pelita Bangsa. Lalu untuk menampilkan nama, di sini saya juga menggunakan alignment center dengan font size 8 dengan font yaitu kapital, dengan di sini diikutin oleh name saya. Dan ini adalah bold, ini adalah paragrafnya, sehingga yang akan tampil adalah di baris yang kedua, yaitu ini adalah Didik Irfani, garis miring 319.106.30. Kemudian ini adalah untuk membuat tabel seperti yang ada di contoh ini, maka kita perlu function yaitu tr. Di sini adalah td itu kolom. Dia akan membuat kelas, kemudian membuat ruang, mata kuliah, dosen, waktu dan juga ruang. Kolom yang kita buat itu mengikuti dari tulisan ataupun kata yang telah kita buat. Apabila dipanjang akan mengikuti dengan sendirinya, dengan seperti ini. Jadi tadi adalah ada TD, dia akan lari ke kolom sampai akhir yaitu di ruang. Ini untuk menutupnya. Kemudian kalau kita membuat baris yang kedua, kita ketik tr lagi. Ini akan mengikuti dari atas ke bawah sampai kita buat lagi tr dengan 4 angka. Ini adalah Rabu, pemrograman berbasis web. Jangan lupa untuk membuat sebuah kolom, kita harus ada pembuka dan juga penutupnya dengan ditandai dengan garis miring sebagai penutup dan ini adalah sebagai pembukanya. Dan ini adalah Afriani 1 2 3 sampai 10 baris dengan name sesuai dengan perintah yang ada. Dengan ini adalah sebuah tabel. Jika di sini ada tabel untuk alignment center dengan ketebalan 50%, dengan border yaitu 10, dengan style background yaitu white. Jadi alignment-nya itu center, dengan ketebalannya adalah 50%, border yang kita buat itu adalah 10. Jadi ini adalah bordernya, ini border, yaitu 10, dengan color yaitu white, karena kita buat yaitu warnanya adalah putih, dengan ketebalan yaitu 50%. Dengan ketebalan yaitu 50%. Untuk menghubungkan localhost dengan program yang telah kita buat, kita harus melihat yaitu di htdoc-nya. Ini sudah saya buat di XAMPP-nya. Pertama kita klik local C, kemudian pilih exam, kemudian htdoc, lalu klik tugas 1 karena memang saya buat di sini, dan simpan file tersebut dengan nama yaitu index.html karena sudah saya simpan di index.html di folder yaitu namanya adalah tugas 1. Ketika kita sudah mengaktifkan XAMPP
exam BP, yaitu Apache dan MySQL, kita tinggal klik browser, yaitu dengan mengetikkan localhost garis miring yaitu tugas 1. Dan nantinya akan tampil seperti ini, sesuai dengan perintah yang ataupun tugas yang sudah diberikan di soal nomor 1. Kemudian kita lanjut di soal yang nomor 2, di mana kita disuruh menjalankan coding di bawah ini dan menganalisa fungsi baris per baris dari coding tersebut. Di sini sudah saya buat untuk tugasnya, di mana di situ terdapat file HTML dan style yaitu CSS. Di mana di sini sudah terhubung dengan localhost exam.db dengan folder yaitu tugas 2. Sehingga ketika kita jalankan akan tampil demikian. Ini adalah title-nya yaitu layout website sederhana. Localhost tugas 2. Untuk programnya di text editornya, di sini ada HTML. Seperti biasa, HTML itu sebagai pembuka untuk membuat sebuah program web dengan format HTML. Ini adalah kepalanya. Kemudian ini adalah charset ataupun UTF-8, yaitu karakter font yang kita gunakan. Kemudian ini adalah layout, title ataupun judul. Dan tadi tampil adalah layout website sederhana. Di sini title-nya adalah layout website sederhana. Kemudian di sini link have style CSS, tipe tag CSS, dan rel style sheet. Jadi ini akan terhubung dengan file yang ada di tugas 2 dengan file namanya adalah style, tetapi formatnya adalah CSS. Jadi HTML ini terhubung dengan CSS. Ini adalah CSS-nya. Jadi ketika kita memanggil indeks itu jalan sesuai dengan programnya, maka dia akan memanggil style CSS. Untuk style CSS ini untuk menampilkan sebuah gaya agar tampilannya itu menjadi lebih menarik dan lebih enak dipandang oleh user ataupun yang melihat. Sini ada head-nya, ini adalah div-nya, class wrap. Kita wrap, ini ada class style CSS. Jadi style CSS-nya adalah filenya namanya fungsinya adalah wrap. Kita lihat di sini adalah wrap. Jadi di style CSS ini ada font family dan Arial Sego. Jadi font yang kita gunakan adalah font keluarga ataupun font yang di dalamnya itu adalah font keluarga Arial. Di sini kita bungkus ya dengan ketebalan 1000 pixel dengan margin yaitu 0 ataupun auto. Sehingga dia akan tampil seperti ini dengan kotakan besar, dengan kotak yang sangat besar dengan margin yaitu 0. Kemudian di sini saya manggil lagi dengan kelas yaitu header, di style yaitu CSS, dengan header yaitu ini dengan ketebalan auto dengan background adalah 09C dengan padding yaitu 20 pixel dengan color FFF. Jadi di sini ada heading H1 header, dia dengan ketebalan yang sekian, dengan ketebalan yaitu kurang lebih 5 mili ya. Karena ini heading 1 itu yang paling besar. Karena heading itu dibagi beberapa bagian, ada heading 2, heading 3, heading 4 dan heading 5. Jadi tadi style CSS-nya itu adalah header, dia akan menampilkan nama
yaitu header, dengan tulisan header, dengan font warnanya adalah tadi colornya adalah warna putih, dengan background layer ataupun background layer yaitu warnanya adalah biru. Dengan ukuran yaitu 20 pixel. Jadi 20 pixel itu adalah segini ya. Jadi semakin besar dia akan semakin besar bentuknya. Lalu di sini ada yang namanya divisi class navigation. Jadi ini kelas style CSS yang bernama nav. Di sini dengan ketebalan yaitu auto, dengan background yaitu 0, paddingnya adalah 5 pixel, 20 pixel. Jadi ini adalah atas dan juga lebar dan juga panjang yang digunakan. Color yang digunakan adalah FFF. Ini adalah angka heksadesimal. Jadi kalau angka heksadesimal, jadi bisa kita gunakan dengan color yaitu white ataupun yellow ataupun yang lain. Tapi ukuran color itu adalah 3 channel yaitu RGB. RGB itu bisa dilakukan dengan cara mengcoding dengan menggunakan bahasa hexa. Jadi jika dilihat nav, di sini adalah navigation yaitu klik menu. Jadi nanti akan menampilkan menu seperti ini dengan color warna tulisan adalah warna putih, dengan padding top yaitu sekian. Dengan tadi adalah 5 pixel, 20 pixel. Jadi dengan lebar 5, panjangnya adalah 20 pixel. Kemudian di sini division class main akan memanggil style yaitu class main dengan ketebalan 100 pixel dengan warna yaitu 6F9. Sini ada mainnya itu ada, dan di sini juga ada yang namanya konten. Jadi main sama dan konten ini dijadikan satu dengan heading yaitu 2, dengan paragraf name yaitu konten web. Sehingga akan tampil seperti ini. Dengan ini adalah konten karena dia menggunakan heading 2, maka akan tulisannya lebih kecil. Jadi semakin besar dia akan lebih kecil untuk heading-nya ya. Kemudian ini adalah paragraf dengan konten web dengan color warna yaitu warna putih karena konten tadi itu adalah warna putih dan konten webnya adalah warna hitam, dengan background layer yaitu warnanya adalah kuning. Kemudian di sini adalah division class sidebar, dia akan terhubung ke style CSS sidebar. Sini ada sidebar ya. Dengan float yaitu dia akan memposisikan posisi kanan dengan ketebalan 26%, dengan background layer yaitu 6FG, dengan padding top yaitu 2%. Sidebar ini adalah posisinya itu akan di posisi kanan dengan heading nama, heading 2, right sidebar. Dia akan menampilkan posisi di kanan dengan warna hijau dengan tulisan warna hitam dengan heading 2, yaitu right sidebar dengan warna hitam. Kemudian di sini juga ada division class untuk clear, untuk menghapus ya, karena ini ada terhubung dengan style CSS. Dan jangan lupa ya, ketika kita membuat div ataupun membungkus sebuah kotakan, itu harus diakhiri dengan penutupnya, yaitu dengan tanda garis miring. Kita lanjut lagi untuk div, untuk clear ini. Dan ini adalah terhubung ke
style CSS. Jadi clear, kemudian menghapus clear boot. Jadi menghapus yang ada di area bootnya. Kemudian di sini ada footer-nya. Footer dengan kelas bernama footer dengan center paragraf dengan nama copyright and copy 2017 www.modulkomputer.com. Ini adalah penutup untuk paragrafnya dengan center. Dari footernya sendiri, di sini untuk style CSS-nya, dia dengan ketebalan auto, dengan tinggi adalah auto juga, dengan padding, yaitu dengan lebar yaitu 5 pixel, dengan panjang yaitu 10 pixel, dengan background layer yaitu 333, dengan color yaitu hexa FFFF. Maka dia akan tampil dengan tulisan dengan nama copyright 2017 www.modulkomputer. Dia akan menampilkan warna putih dan paddingnya yaitu tingginya adalah 5 dengan panjang yaitu tadi adalah 10 pixel. Semakin besar pixel, maka dia akan semakin lebar ataupun semakin tinggi, tergantung dari berapa pixel yang digunakan. Ini sudah terhubung dengan menggunakan localhost, di mana saya simpan di localhost, di data C, di exam, kemudian htdoc di tugas 2. Di sini ada file yaitu index.html dengan dan juga style.css. Ini akan saling terhubung. Jika kita memanggil dengan menggunakan localhost, dengan localhost yaitu tugas 2, maka akan tampil seperti ini. Kemudian lanjut, untuk tugas yang ketiga adalah buatlah program dengan menggunakan JavaScript untuk output di bawah ini, yaitu nilai A, sekian, ini adalah user yang menginput, ini adalah nilai B, adalah user, kemudian ini adalah sistem, kemudian ini adalah user yang memilih, operasinya adalah tambah, kurang, kali, kemudian ini adalah sistem yang akan melakukan komputerisasi dan akan menghasilkan sebuah hasil. Jadi jika user menginput 4, nah dan user menginput lagi B-nya adalah 3, dengan pilihan operasi pilihan 1 tambah, maka sistem akan menjalankan, yaitu 7, contoh 7. Kemudian kemudian yang kedua, jika di luar dari pilihan operasi, contoh 10, maka akan menampilkan pilihan tidak ada. Di sini saya menggunakan program, yaitu NetBeans. Di sini adalah NetBeans, ini adalah sebuah program Java ya. Jadi ini adalah Java import Java Util Scanner untuk bisa input dari usernya. Kemudian di sini juga ada scanner karena ini adalah terhubung dengan new scanner system in, terhubung dengan menggunakan sistem. Kemudian saya membuat sebuah bilangan integer, yaitu bilangan 1, bilangan 2, dan ini adalah pilihan dan kemudian hasil. Ini adalah bilangan integer. Kemudian ini adalah system output line. Jadi nanti akan menampilkan sebelum melakukan user, ini akan menampilkan terlebih dahulu. Kemudian ini juga akan tampil juga, tetapi user harus menginput. Kemudian di sini ada bilangan 1 input next in integer, karena ini adalah input dari user. Ketika ini tampil, maka user harus menginput angkanya. Kemudian yang ini sistem output line, yaitu karena tadi nilainya B,
Nah, user harus menginput lagi di bilangan yang keduanya. Kemudian sistem output line, di sini juga akan sistem output line ini adalah spasi ataupun menghilangkan satu baris. Jadi barisnya biar tidak menumpuk. Kemudian sistem output line, kemudian pilihan operasi yang digunakan. Di sini ada pilihan untuk tambah, kemudian kurang, dan juga kali. Di sini akan tampil. Jadi user akan bisa melihat pilihan operasinya yaitu tambah, kurang, ataupun kali. Kemudian ini adalah pilihan, kemudian ini adalah sebuah variabel, kemudian input next in yang akan diinput oleh usernya. Saya menggunakan switch cache, di mana pilihannya adalah cache 1, yaitu hasil ini nanti akan melakukan sebuah sistem, yaitu pertambahan cache 1 jika pilih dari angka tambah, pilih sistem print line-nya itu adalah tambah. Di sini bilangan 1 yang diinput tadi akan ditambahkan oleh bilangan yang kedua, itu dengan function plus. Lalu akan ditampilkan dengan melalui sistem print line. Hasil dari bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 2 itu akan tampil hasilnya. Akan tampil hasil sama dengan 2. Gitu. Kemudian lalu di sini break. Jika angka cache-nya itu 2, ini adalah break. Jika ini sudah selesai, maka dia akan lanjut lagi. Cache 2, hasil dari bilangan 1 yang diinput oleh user, function kurang dikurangi bilangan 2 yang diinput oleh user yang kedua, maka akan tampilkan bilangan ini 1 ditambah bilangan 2. Kemudian cache break lagi, kemudian cache 3. Hasil sama dengan bilangan 1, ini untuk function perkalian, dengan bilangan 2 yang diinput oleh user, sistem output line, hasil dari. Dan ini jika jika di luar dari pilihan 1, 2, dan 3, maka dia default, yaitu akan nge-print sistem pilihan tidak ada. Kemudian sistem output line ini akan menghasilkan sama dengan hasil dari cache sesuai dengan pilihan yang diinput oleh user. Karena pilihannya cuma 3, ya ini yang nanti akan tampil. Kemudian kalau kita jalankan dengan mengeklik tombol ini atau hijau, nah, ini Java-nya akan jalan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada yaitu dengan nama kalkulator sederhana, namanya adalah Dedik Irvani atas nama saya sendiri dengan NIM 3119 10630. Jika nilai input A-nya kita input yaitu 16, kemudian nilai B-nya kita input 18, dia akan menampilkan tadi pilihan operasi yang kita gunakan apa. Apabila kita kali 3, kita langsung enter, maka akan menghasilkan hasil dari 16 kali 18 sama dengan 288. Kemudian kita coba untuk menginput di luarnya. Contoh 12, kita inputnya adalah 10, kemudian kita contoh 6. Maka dia akan menampilkan pilihan tidak ada.
pilihan tidak ada karena di luar dari pilihan dari operasinya. Nah, ini adalah suatu sistem yang sudah saya buat dan ini bisa diaplikasikan untuk membuat sebuah program web. Untuk program web yang sudah saya buat di sini di sistem saya terhubung dengan menggunakan style yaitu index.html, kemudian ada script, kemudian JS-nya, kemudian di sini adalah style, kemudian style juga lagi, stylus. Jadi jadi ini adalah nama file yaitu CSS, variabel nama file CSS dengan nama style, CSS dengan nama stylus. Ini adalah JavaScript scriptnya. Ini adalah index.html. Kemudian ini adalah style CSS-nya dengan title yaitu aplikasi kalkulator simple. Ini adalah file divisi kontainer untuk membungkus. Ya, ini adalah history value-nya untuk menyimpan angka yang digunakan. Ini adalah output value-nya. Ini adalah division untuk ID keyboard. Jadi ID keyboard-nya itu ada beberapa function ataupun button yang kita gunakan. Contoh ini ada C untuk clear. Ini ada operator yaitu backspace. Ini ada class operator yaitu ID button. Kemudian ini adalah ID button untuk pembagian. Ini adalah angka 7, 8, 9. Ini adalah operator untuk perkalian. Ini adalah 4 untuk numbernya, ini 5, ini 6. Ini adalah operator untuk pengurangan. Ini adalah number ID-nya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, operator tambah. Kemudian ini adalah empty ataupun kosong. Kemudian ini adalah number 0. Kemudian ini adalah empty untuk ID, empty button empty. Ini adalah operator untuk kalkulasi ataupun sama dengan nanti ya. Dan ini terhubung dengan script JavaScript. Jadi semua fungsi yang ada di sini, yaitu kita terhubung dengan style sheet, yaitu style CSS ya, stylus CSS. Jadi ini adalah JavaScript-nya. Jadi function get history, ini adalah return untuk history value. Nah, ini untuk print out-nya. Jadi hasilnya itu nanti akan dikalkulasiin dan akan menampilkan sebuah angka ataupun value. Dan hasil dari ini kita bisa menyimpannya dengan metode yaitu get history. Jadi nanti angka itu akan menyimpan ketika kita jumlahkan akan menyimpan. Dan kita bisa melakukan perkalian ataupun melakukan operator sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk tampilannya yang sudah terhubung di file localhost, di sini saya membuat di tugas 3 yang tadi terdiri dari file HTML, index.html, kemudian file CSS, dan juga JavaScript. Dia akan tampil seperti ini. Ini adalah aplikasi yang sudah saya buat untuk sebuah program web, yaitu kalkulator. Dimana di sini untuk menampilkan contoh kita angka 7, klik 7. Nah, 7. 778 itu 7. Dia setiap kali 3 digit dia akan menampilkan sebuah tanda koma. Contoh 77 lagi. 3, ya kan? 7 lagi. Nah, 3 seperti 7.778.777. Kemudian operator yang kita gunakan yaitu contoh di sini adalah kali. Dikali di sini adalah kali. Ini adalah simbol kali ya. Dikali contohnya 5
6 sama dengan, nah di sini akan tampil 435.611.512. Contoh kita langsung bagi 86, contoh langsung ya. Ini adalah sebuah angka 3 digit, ini adalah koma ataupun titik. Contoh ya, ini adalah 5.065.250,14. Nah, ini kita bisa contoh kita C. Ini ada clear all ataupun ini bisa kita backspace satu persatu. Nah, atau kita langsung pengen clear all, kita klik C, klik. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat sederhana tapi sangat berguna juga buat kita untuk membuat sebuah untuk mempermudah pengguna untuk memperhitungkan ataupun mengkalkulasi angka yang sulit untuk kita jumlahkan. Dengan aplikasi ini kita akan sangat mudah dan sangat berguna untuk kalian semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini akan bermanfaat untuk teman-teman ataupun Bapak dosen yang sudah menonton video saya kali ini. Baik, terima kasih. Saya Dedik Irvani dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Teknik Informatika dari kelas 19 TII 2. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.